Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Budianto dari Prodi Manajemen Pendidikan NIM 221012440028. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Yang pertama, latar belakang SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro yaitu sebuah sekolah yang baru didirikan pada tahun 2013 yang sekarang menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya perbedaan kompetensi dan tingkat profesionalisme di antara guru-guru yang ada di sekolah ini. Meskipun ada guru yang memiliki kompetensi yang tinggi, beberapa guru masih memiliki kinerja yang di bawah rata-rata, yang dapat berdampak pada kualitas pengajaran yang diberikan kepada siswa. Peneliti mengangkat tema ini didasari oleh kebutuhan yang mendalam untuk memahami peran penting kepala sekolah dalam pengembangan kualitas pendidikan, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme guru dan bagaimana kepala sekolah menghadapi tantangan dan inovasi pendidikan saat ini. SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro yaitu sebagai sekolah baru berdiri pada tahun 2013 masih berada dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan dalam membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. Identifikasi masalah dari seminar ini, yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap profesionalisme guru. Yang kedua, dampak gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap penerapan inovasi pendidikan di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Yang ketiga, guru yang memiliki kompetensi kinerja yang masih di bawah rata-rata. Yang keempat, kompetensi guru yang belum merata di semua lembaga pendidikan. Yang kelima, faktor kinerja guru yang dipengaruhi oleh banyak hal dapat menggiring pada hal positif hingga negatif. Yang keenam, peran serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru guna memenuhi tuntutan dan tantangan yang terjadi. Batasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya batasan masalah yang jelas agar penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan mendapat hasil penelitian yang mendalam. Penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui analisis gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalisme guru di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalisme guru di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Yang kedua, ada apa faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan kompetensi guru di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Lalu yang ketiga, bagaimana peran lingkungan kerja dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui sejauh mana analisis gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalisme guru di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Yang kedua, memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan kompetensi guru di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Dan yang ketiga, mengetahui dampak dan peran lingkungan kerja dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Manfaat penelitian, untuk yang pertama, manfaat teoritis, yaitu sebagai referensi ilmiah untuk mengaplikasikan ilmu manajemen pendidikan ke dalam praktik nyata di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia pendidikan dan menambah wawasan mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, ada manfaat bagi kepala sekolah, yaitu dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah yang berpengaruh pada kualitas dan profesionalisme guru dan akhirnya bisa menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, manfaat praktis bagi guru,
yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalisme mereka. Dengan penelitian ini, guru dapat menyesuaikan diri dengan pendekatan yang diterapkan kepala sekolah sehingga meningkatkan kualitas pengajaran yang mendukung pengembangan kompetensi secara lebih efektif. Yang ketiga, manfaat praktis untuk bagi instansi SMP Muhammadiyah program khusus Praji Mantoro, yaitu semoga dapat memberikan evaluasi serta analisis baru terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan pengaruhnya terhadap kinerja dan profesionalisme guru. Selanjutnya, untuk bab kedua, kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Kajian teori berisi yang pertama ada kepemimpinan pendidikan. Untuk yang A, poin A, pengertian kepemimpinan kolektif kolegial. Gaya kepemimpinan kolektif kolegial dalam konteks kepala sekolah merujuk pada pendekatan kepemimpinan yang mengutamakan kolaborasi, partisipasi bersama, dan pengambilan keputusan secara kolektif antara kepala sekolah dan seluruh anggota staf, terutama guru. Dalam gaya kepemimpinan ini, kepala sekolah berperan sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif guru dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan proses pendidikan. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada pembentukan tim yang solid dengan nilai-nilai saling menghargai dan berbagi tanggung jawab. Menurut Ledward dan Janzi tahun 2000 dalam teorinya tentang kepemimpinan transformasional dan kolektif, kepala sekolah yang menerapkan gaya ini mampu menciptakan suasana yang mendukung profesionalisme guru dan mengembangkan sekolah secara berkelanjutan. Kepemimpinan kolektif kolegial juga mengharuskan kepala sekolah untuk memberikan kesempatan bagi guru untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan motivasi kerja guru. Yang poin B, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan adalah kemampuan untuk mendorong terlaksananya kegiatan pendidikan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut Wakawimbang tahun 2012 halaman 29. Menurut Stopo dan Sumanto tahun 1982, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan individu lain dalam mencapai tujuan pendidikan dengan sikap bebas dan sukarela. Kepemimpinan organisasi pendidikan berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan diterapkan pada berbagai tingkat dalam organisasi pendidikan, baik informal maupun formal. Mereka yang terlibat di antaranya adalah pengawas pendidikan, kepala sekolah, direktur akademi, rektor perguruan tinggi, pimpinan organisasi guru, serta pimpinan organisasi orang tua dan guru. Yang kedua, kompetensi dan profesionalisme. Kompetensi dan profesionalisme guru merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Kompetensi guru mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh guru untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Menurut Sulman tahun 1987, kompetensi profesional guru mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, pemahaman materi pelajaran yang diajarkan oleh konteks knowledge, keterampilan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran pedagogical knowledge, serta kemampuan dalam mengevaluasi dan memberikan umpan balik kepada siswa. Untuk poin A, pengertian dari guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru didefinisikan sebagai orang yang bekerjanya, mata pencariannya atau profesinya adalah mengajar. Sri Minarti mengutip pendapat ahli bahasa Belanda, JIC, Greek, dan Terorda yang menjelaskan bahwa kata guru berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Guru berasal dari bahasa Sanskerta yang menurut Minarti 2003 dalam bahasa Inggris terdapat beberapa kata yang berarti guru seperti teacher yang berarti guru atau pengajar, educator yang berarti pendidik atau ahli mendidik, dan tutor yang berarti guru pribadi.
Guru yang mengajar di rumah atau guru yang memberi les. Yang poin B, pengertian guru. Untuk yang poin B, profesionalisme guru. Secara etimologi, profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan. Profesional merujuk pada orang yang ahli atau tenaga ahli, sedangkan profesionalisme mengacu pada sifat profesional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keahlian tertentu. Menurut Ecole dan Sedili tahun 1990, profesional berarti yang pertama berkaitan dengan profesi, yang kedua memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan yang ketiga mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Penelitian relevan. Yang pertama, nama peneliti Suryani tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru di SD. Persamaan dari penelitian saya dan penelitian Suryani yaitu mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap profesionalisme guru. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada tingkat SD bukan SMP. Yang kedua ada Suyanto H tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kualitas Pengajaran Guru di SMA. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yaitu menilai pengaruh gaya kepemimpinan sekolah terhadap kualitas pengajaran guru. Untuk perbedaannya, penelitian ini dilakukan di SMA, sedangkan penelitian ini di SMP Muhammadiyah. Tuh yang ketiga, nama peneliti Putra IS dan Marzuki F tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP. Persamaannya fokus pada pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Perbedaannya, peneliti ini lebih mencekam untuk peneliti lebih menekankan pada kinerja guru daripada profesionalisme guru. Kerangka pikir. Kerangka pikir yang pertama, kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah itu ada hubungannya dengan tenaga pendidik, dan tenaga pendidik ada hubungannya dengan profesionalisme dan kinerja. Profesionalisme dan kinerja itu ada dari faktor internal dan eksternal. Dan di bawahnya lagi ada tujuan mutu pendidikan SMP Muhammadiyah Program Suprasi Mantoro. Itu ada kaitannya dengan hubungannya dengan profesionalisme dan kinerja untuk mencapai tujuan dan mutu pendidikan SMP Muhammadiyah Program Suprasi Mantoro. Jadi banyak lagi berdampak dari keberlanjutan model kepemimpinan kolektif kolegial di SMP Muhammadiyah Program Suprasi Mantoro. Selanjutnya bab ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan analisis gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalisme guru di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mantoro Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan September sampai November 2024. Yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Subjek yaitu kepala sekolah dan guru SMP Muhammadiyah Program Praji Mantoro. Objeknya yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah yang diterapkan di SMP Muhammadiyah Program Praji Mantoro dan profesionalisme guru di sana. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang pertama, melakukan dengan cara observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Teknik keabsahan data. Yang pertama, triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu dengan membandingkan dan mencocokkan temuan peneliti pada saat proses analisis. Untuk yang triangulasi data,
yaitu membanding-bandingkan data yang ditemukan dalam situasi yang berbeda. Untuk triangulasi sumber, itu peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan waka kurikulum dan guru mata pelajaran dan wali kelas serta peserta didik. Instrumen penelitian yang pertama panduan wawancara. Panduan wawancara ini dirancang untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dan pengaruhnya terhadap profesionalisme guru. Itu yang kedua, lembar observasi digunakan untuk mencatat aktivitas terkait dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah dan dampaknya terhadap profesionalisme guru. Untuk yang ketiga, dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi. Itu yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama dengan kondensasi data, yaitu dengan proses memilah, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data yang dalam transkrip wawancara. Yang kedua, penyajian data dengan adalah proses mengorganisasi dengan menyusun data sehingga membentuk pola yang mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dalam tahapan analisis yaitu penarikan kesimpulan. Setelah data disusun, dideskripsikan, dan disajikan dalam hasil penelitian yang disertai bukti-bukti lapangan, kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekian, terima kasih presentasi seminar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.